Ya, sekarang saya mau ajak Anda nih liburan ke Wonogiri. Geopark Gunung Sewu Wonogiri masuk warisan dunia atau UNESCO Global Geopark sejak 19 September 2015. Selain sarana edukasi, kawasan Kars sangat potensial dikembangkan menjadi daya tarik ekologi wisata. Wah, keren banget! Hantaman ombak besar ciri khas pantai selatan menjadi daya tarik Pantai Sembuan, potensi wisata Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Tidak ketinggalan, pesona hamparan pasir putih serta gugusan batu karang juga sebagai tempat foto menarik andalan wisatawan. Pantai yang indah ini merupakan satu dari 7 geosite kawasan Kars Geopark Gunung Sewu Wonogiri. Pantai Sembuan, salah satu geosite bagian dari kawasan Kars Gunung Sewu, Kabupaten Wonogiri. Di sini menjadi destinasi wisata bagi masyarakat, tidak hanya yang berada di kawasan Wonogiri, tapi juga dari berbagai daerah. Bahkan setiap tahun sering diadakan ritual yang digelar oleh masyarakat setempat dan dihadiri oleh seluruh kalangan dari berbagai daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Tidak hanya destinasi wisata favorit, Pantai Sembuan sering digunakan untuk ritual Larungan Agung atau Larung Ageng setiap tahun pada malam 1 Suro. Selain pengunjung lokal, ramai warga dari berbagai daerah melarung sesajen ke Laut Selatan yang bermakna wujud syukur, sekaligus mohon kesejahteraan maupun perlindungan. Tradisi ini warisan Raden Mas Said, pendiri Kadipaten Mangkunegaran, saat perang gerilya melawan penjajahan Belanda di pantai selatan Wonogiri. Event Larungan Agung. Kalau untuk wisata ritual harian itu juga ada. Pantai Sembuan bagian dari 7 geosite kawasan Kars Geopark Gunung Sewu Wonogiri yang masuk warisan dunia atau UNESCO Global Geopark sejak 19 September 2015. Geopark Pegunungan Sewu tergabung dalam 21 geopark di Indonesia yang membentang dari Gunung Kidul Yogyakarta, Wonogiri Jawa Tengah hingga Pacitan Jawa Timur. Total ada 33 geosite, meliputi 13 geosite di Gunung Kidul, 7 geosite di Wonogiri, dan 13 geosite di Pacitan. Tidak kalah menarik, geosite lain yang bisa kita telusuri dari kawasan Kars Geopark Gunung Sewu Wonogiri adalah Goa Tembus. Dinamakan Goa Tembus karena terdapat lorong yang menembus pematang bukit Batu Gamping. Karstifikasi atau pembentukan lahan kars hingga proses membentuk goa terjadi setelah batu gamping terangkat dari dasar laut jutaan tahun silam. Keindahan batu stalaktit dan stalagmit yang menghiasi Goa Tembus masih tersusun rapi secara alami. Bahkan tampak tetesan air yang melarutkan batuan membentuk kars melalui proses kimiawi. Seperti apa ya sejarah keberadaan Goa Tembus dan bagaimana pengembangannya? Kita cari tahu yuk. Saya baru saja menyusuri Goa Tembus sejauh 75 meter, salah satu geosite yang berada di kawasan Kars Geopark Gunung Sewu, Kabupaten Wonogiri. Goa ini sudah ada sejak jutaan tahun silam. Untuk mengetahui sejarah singkat keberadaan Goa Tembus ini, ataupun keberadaan kawasan Kars Geopark Gunung Sewu, Kabupaten Wonogiri, di sebelah saya sudah bersama Pak Darmadi, selaku pengelola wisata kawasan Kars Geopark Gunung Sewu, Kabupaten Wonogiri. Iya Pak Darmadi, bisa ceritakan singkat Pak keberadaan Goa Tembus ini atau keberadaan kawasan Kars Geopark Gunung Sewu ini seperti apa sih Pak? Dulunya itu bagaimana Pak? Bisa ada penemuan dari kawasan Geopark Gunung Sewu ini Pak? Jadi ini setelah ada penelitian dari UNESCO yang mana waktu itu dikukuhkan menjadi kawasan geopark yang ada di Indonesia. Goa ini ditemukan sebenarnya sudah lama sekali, mungkin ya memang sudah jutaan tahun keberadaan goa ini dengan panjang sekitar 75 meter, ketinggian rata-rata itu ada 5 meter dengan lebar juga 4 meter. Goa ini dulunya tuh untuk keperluan apa sih Pak? Atau dipakai apa? Mungkin sampai sekarang atau mungkin nanti ke depannya mau dibikin seperti apa gitu Pak? Oh iya, jadi dulunya kegiatan masyarakat sekitar itu seringkali mengadakan ritual kayak apa ya, semedi atau apa, menangkan diri itu biasanya warga malah di sini Mas, terutama yang di Goa Tembus ini. Nah untuk pengembangan berikutnya nanti mau seperti apa Pak? Apalagi sudah bagian dari UNESCO Global Geopark ya Pak, warisan dunia ya berarti ya. Iya. Nah itu pengembangan dari pemerintah sendiri mau seperti apa Pak? Jadi pengembangannya ke depan kawasan ini menjadi sarana edukasi dan juga penelitian bagi banyak kalangan
terutama mahasiswa juga dunia pendidikan. Yang pasti itu. 7 geosite kawasan Kars Geopark Gunung Sewu Kabupaten Wonogiri dikelola oleh Museum Kars Indonesia yang diresmikan sejak tahun 2009. Pelestarian kawasan Kars Geopark Gunung Sewu Wonogiri bertujuan menjaga kandungan air sekaligus menjaga batuan kars tidak dirusak penambangan liar. Lingkungan kars meliputi batuan kapur berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes ataupun mengalir masuk tanah. Fungsi keberadaan Museum Kars ini untuk memberikan pengetahuan kepada warga tentang manfaat kars itu apa. Jadi selama ini kan mereka tahunya kawasan kars itu untuk ditambang. Tapi sebenarnya dengan penambangan itu akan merusak lingkungan kars. Kalau sudah rusak nanti sumber mata air yang ada di bawah kawasan kars itu akan hilang. Jadi kita akan mengenalkan manfaat lain dari kawasan kars itu apa selain untuk ditambang. Geopark Gunung Sewu tersusun dari batuan gamping yang membentuk kars secara alami jutaan tahun silam. Selain sarana edukasi, kawasan Kars Geopark Gunung Sewu Wonogiri potensial dikembangkan menjadi daya tarik ekologi wisata. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif pun turut gencar kerjasama dengan negara anggota UNESCO Global Geopark seperti Cina dan Malaysia. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Wonogiri.